Apa dua perbuatan tersebut? Kata Nabi SAW, salah satu diantaranya at-ta'nu fil ansab, ta'an fil nasab, nyerang nasab juga, saudara, termasuk perbuatan kufar. Jadi kata Nabi, nyerang nasab ini satu perbuatan jahiliyah, dua termasuk perbuatan kebiasaannya orang-orang kafir. Ini bukan aing yang ngomong. Kalau omongan aing mah terserah, mau diinjak-injak mah nggak masalah. Yang ngomong baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Jangan disangka keren nanti lagi maksiat. Habib, bagaimana tuh gambarannya ta'an fin nasab surahnya? Habib jangan ngarang-ngarang dong. Taib, jangan saya yang jelaskan. Nukhallil Imam Al-Hafidh Al-Munawi yubayyin lana. Kita biarkan Al-Imam Al-Munawi menjelaskan untuk kita apa yang dimaksud ta'an fin nasab. Kata Al-Hafidh Al-Munawi dalam kitabnya At-Taisir, begitu pun dalam kitabnya Faidul Qadir, yang dimaksud dengan ta'an fin nasab yang merupakan perbuatan jahiliyah dan merupakan perbuatan kufar binahwi qadhin fi nasabin thabata fi zahiri syara'. Dalam keterangan lain, bi an yaqul fulan laisa min dzurriyyat fulan, fulan laisa min dzurriyyat fulan. Kata Al-Hafidh Al-Munawi, ta'an fin nasab itu gambarannya menyerang nasab yang sudah dianggap sabit dalam pandangan syariat. Udah jelas dalam pandangan syariat, jelas fulan anaknya fulan, fulan keturunan fulan. Tahu-tahu ada pahlawan kesiangan datang mengatakan fulan bukan keturunan fulan, fulan bukan keturunan fulan, padahal udah sabit dalam pandangan zahir syariat, itu udah sabit. Itu kata Nabi termasuk ta'an fin nasab, perbuatan jahiliyah dan termasuk perbuatannya orang-orang kafir. Coba kita lihat bagaimana dalam kasus yang lagi ramai, kasus Ba'alawi. Saya sebut aja, saudara. Saya nyebut ini bukan karena butuh pengakuan, hasya wa kalla. Pengakuan itu datangnya dari ulama, bukan untuk bangga-banggaan nasab. Bangga-banggaan nasab kalau tanpa amal yang baik hanya akan memberatkan hisab di hadapan Allah. Tapi kesian kalau ada umat yang sampai ikut-ikutan jatuh dalam dosa ta'an fin nasab. Kesian. Yang nggak paham, yang nggak ngerti, kesian, saudara. Coba kita lihat bagaimana dalam kasus Ba'alawi. Apakah dia nasab thabata fi dhahiri syara', nasab yang sudah tetap dianggap tersambung dalam pandangan zahir syariat? Ya, karena kriteria dianggap tersambungnya sebuah nasab itu ada beberapa, diantaranya satu, syuhra istifadah. Ketika sudah terkenal dalam masa kurun yang panjang bahwasanya dia termasuk keluarga Rasulullah SAW, apalagi diakui sama para ulama pengakuan tersebut. Ulama berarti mandang itu sesuai standar fikih, itu sudah dianggap sabit fi dhahiri syara'. Yang kedua, kalau diakui oleh para nasabah, khattu nasabah, nggak ada batasan harus zaman tertentu, nggak ada batasan harus zaman tertentu. Ketika ada pengakuan dari khattu nasabah, para pakar nasab, imam-imam dalam bidang nasab melakukan pengakuan, mengakui, itu berarti thabata fi dhahiri syara', saudara. Apakah nasab Ba'alawi diakui, Habib, oleh para ulama, para ahli nasab, para ahli fikih, para ahli sejarah? Saya nih, saya santri, orang bodoh, santri, juaihil, bukan jahil lagi, juaihil, tuailib, santri, bukan kiai, saya bukan ulama. Saya pribadi neliti, ngumpulin itu pengakuan terhadap keabsahan nasab sadah Ba'alawi, atau status mereka sebagai sadah, atau status mereka sebagai asyraf, atau status mereka sebagai Husaini, keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Saudara, itu saya ngumpulin nggak kurang dari 140 kitab yang ditulis oleh ulama non Ba'alawi di luar Ba'alawi, nggak kurang dari 140 kitab. Itu yang saya pribadi kumpulin. Di Oman ada lagi ulama yang ngumpulin tuh 170 yang dia dapat. Saya 140, dia 170. Saya ranking 2 berarti, saudara. Dia ranking 1. Cuman dia ulama, saya tolib, santri markas syariah. Siapa aja di antara yang ngakuin? Ulama-ulama besar. Ada Imamul Janadi dalam kitabnya As-Suluk fi Tabaqatil Muluk ngakuin Ba'alawi, ketersambungan nasab mereka. Ada ulama namanya Al-Khazraji dalam kitabnya Al-Iqdul Fakhir ngakuin. Ada ulama namanya, saudara, Asy-Syarji Az-Zabidi, pengarang Tajridus Sharih. Kalau yang ngaji di pondok-pondok salafiyah itu ada Mukhtasar Sahihul Bukhari, namanya Tajridus Sharih, Mukhtasar Sahihul Bukhari. Itu dibaca di banyak pondok-pondok salafiyah buat pasaran biasanya. Itu beliau punya kitab lain namanya Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Di situ beliau ngakuin nasab Ba'alawi. Bahkan beliau nyebutin Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar, yaitu yang dikenal dengan Al-Aidrus, dengan tanggal wafatnya lengkap disebutin. Ada kitab namanya Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman yang ditulis oleh Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal. Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal menulis Tuhfatuz Zaman. Ini bukan kitab kaleng-kaleng kalau anak zaman sekarang. Ini kitab Tuhfatuz Zaman diakui oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kata Imam As-Sakhawi, muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Khatimatul Muhaddithin, Khatimatul Huffaz Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu kata Al-Sakhawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadikan kitab Tuhfatuz Zaman sebagai salah satu rujukannya dalam bidang sejarah. Di dalam Tuhfatuz Zaman diakui nasab Ba'alawi, bahkan Faqih Muqaddam disebutkan di situ Muhammad bin Ali Ba'alawi, awal man tasawwaf min Bait Al-Abi Alawi. Situ disebutkan, saudara. Nggak sampai di situ. Saya kalau udah bahas ini naik darah urusannya apa jadi ya.